komunikasi langsung sudah tidak melalui Anda, Ismail Marzuki dengan Reza Gledis. Anda tahu tidak ada pembicaraan Ismail Marzuki angka 5 miliar ditawar 4 miliar? Tidak. Tapi tahu ada pemberian uang? Saya tidak tahu untuk dia pemberian uangnya itu saya tidak tahu ada pemberian uang semuanya. Oke. Sekarang saudara saksi, Anda tahu produk daripada Reza Gledis? Dia tahu banyak produknya. Banyak produknya. Glavitsa Glowing Booster Cell, tahu? Tahu. Itu produk dari Reza Gledis. Ya, namanya itu Glowing Booster Cell. Ya, dari Glavitsa. Saya tadi mendapatkan surat. Apakah Anda tahu ada surat dari BP POM, temuan BP POM Glavitsa Glowing Booster Cell? Saya lihat diposting oleh BPOM, Bapak. Ini postingan dari BPOM. Postingan dari BPOM yang kalau Bapak tunjukkan itu dari postingan dari BPOM. Dari akun resmi BPOM. Akun resmi BPOM. Glavitsa Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BP POM. Betul? Tertulis oleh akun resmi BPOM seperti itu, Bapak. Seperti itu. Terus apalagi yang saudara ketahui tentang persoalan salmon DNA? Apakah Anda tahu bahwa salmon DNA ada jarum suntik atau apa yang saudara ketahui sehingga ini menjadi sebuah permasalahan di dalam persoalan hukum saat ini? Pembahasan yang kenapa BPOM itu juga ikut merilis, yang saya tahu, yang sepengetahuan saya, produk yang semua yang harus kita jual itu harus ber-BPOM. Apapun produk yang diterima namanya sampai ke pasien itu namanya produk. Keberatan majelis hakim tidak ada kaitannya dengan pembuktian surat dakwaan dari penuntut umum. Saya bertanya biar dia jawab yang mulia. Mohon izin yang mulia boleh diperkenankan kami. Saya keberatan yang mulia. Keberatan kami itu dikarenakan dakwaan kami ini adalah terkait adanya penggunaan uang terkait. Iya, ini Jadi kita ingatkan semuanya sebentar ya. Kita ingatkan ke semuanya ya. Sudah kita jelaskan sejak awal, kita fokus ke dakwaan kan begitu. Silakan diteruskan. Ya, dakwaannya menyebut produk yang mulia. Jadi mungkin jaksa lupa, kalau lupa saya kasih kembali. 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 Tidak boleh, mau dia ada izin Kemenkes pun tidak boleh dijual secara bebas langsung ke konsumen. Pada itu dipastikan itu produk, bukan treatment yang saya tahu. Bukan treatment. Tadi saudara saksi menyatakan ada seseorang bertemu dengan terdakwa membawa produk salmon DNA. Apa yang saudara ketahui tentang salmon DNA yang mempunyai 19 jarum tersebut? Apakah itu dijual bebas yang saudara ketahui sehingga seseorang konsumen bisa mendapatkan sebuah produk salmon DNA dengan 19 jarum dijual secara umum? Itu yang saudara maksud. Produk itu ilegal dan berbahaya dipastikan yang saya tahu karena memang tidak ada. Saksi ya. Saksi ya. Sebentar. Mohon maaf yang mulia. Sebentar ya. Saksi ini bukan ahli ya. Dia dokter ya. Sebentar ya. Saudara ini hadir di sini sebagai saksi Pak. Ya, yang punya. Meskipun saudara pintar, saudara tahu, tidak ada kewenangan saudara menjelaskannya. Kecuali saudara menjadi ahli boleh. Jadi saya jawab. Jadi saudara sebentar ya. Saudara menerangkan sekedar apa yang saudara alami, bukan menerangkan apa pengetahuan saudara sebagai ahli. Sudah mengerti? Mengerti. Silahkan dilanjutkan. Oke. Saudara saksi, saya kembali ke saksi yang telah membawa salmon DNA yang diserahkan kepada terdakwa. Di dalam salmon DNA tersebut ada jarum? Ada jarum. Ada jarum.
Itu dijual secara umum? Yang saya tahu atas pengakuan dari saksi yang bertemu sama Nikita Mirzani dijual secara umum. Bisa beli secara umum. Cara menggunakannya akan disuntik di sendiri di muka. Iya, sepengetahuan saya. Saudara saksi, tadi terkait dengan temuan BP POM yang baru tadi malam ini, Glavitsa Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BPOM, itu artinya apa ini maksudnya? Ini produk apa? Tapi kembali. Coba saksi sebentar. Saudara tidak bisa berpendapat ya. Saudara sudah memberikan keterangan tadi benar ada laporan seperti itu. Ya itu aja cukup. Artinya apa itu pendapat ahli. Diteruskan penuntut penasihat hukum. Ya, ini saya hanya membacakan yang mulia karena ini tadi malam informasinya BP POM telah merilis bahwa BP POM telah bertindak sejak 2 Februari 2024. BP POM telah membatalkan izin edar produk Niveskin Superficial Pink Aging. Temuan BP POM Glavitsa Glowing Booster Cell tidak terdaftar di BP POM. Ini betul dari BP POM secara resmi yang saudara lihat melalui media sosial. Ini bukti media sosial, betul. Ya, saya juga melihat. Sementara saya dulu temannya. Saudara saksi kita lanjut saja ya. Ya. Saya mau mengkonfirmasi soal ini. Tadi Anda sebutkan bahwa Rejak Ledis meminta tolong bantuan Anda. Ya. Ya. Nah, saya mau sampaikan sedikit ya bahwa Rejak Ledis di keterangannya minggu lalu itu mengatakan tidak pernah meminta tolong kepada Anda, tapi dia cuma sekedar menceritakan permasalahan dia, ya, yang terkait dengan mohon maaf ya, fisiknya dijelek-jelekan, termasuk dengan produknya. Nah, pertanyaan saya, apakah yang benar yang mana? Apakah Anda dihubungi benar atau tidak? Apakah Anda memberikan bantuan kepada Rejak Ledis, dia meminta tolong atau tidak? Dia meminta tolong saya. Minta tolong ya. Dia minta tolong kepada Anda untuk apa? Dipertemukan. Dipertemukan sama Nikita Mirzani, bertemu sama. Oke, baik. Nah, tadi Anda sampaikan juga bahwa Anda memberikan nomornya Mail ke Rejak Ledis. Ya. Betul ya? Ya. Nah, sekedar Anda tahu juga, saya cuma mau konfirmasi ini biar jelas mana fakta yang sebenarnya ya. Bahwa saksi Rejak Ledis minggu lalu ya di persidangan ini mengatakan bahwa dia itu Anda tidak pernah memberikan nomornya Mail kepada dia. Jadi yang benar yang mana? Saya memberikan nomor Mail ke dia. Oke, begitu ya. Ya. Saya mau konfirmasi itu saja. Oke, saya lanjut ke soal ini. Sebenarnya begini ya. Persoalan review produk itu ya, ini sebagaimana fakta ya. Ya. Nah, jadi yang di review itu ya produk itu satu, yang pertama sebenarnya sudah di review duluan. Artinya itu jauh sebelum ada permasalahan ini sudah di review duluan. Nah, maksud saya, pertanyaan saya, apakah Rejak Ledis itu meminta bantuan juga kepada Anda setelah ada review lagi dari terdakwa? Ya. Namanya repost ya, soal di media. Waktu itu pembahasan Nikita Mirzani tentang review skincare itu bukan Nikita Mirzani tentang review skincare yang overcam karena Nikita Mirzani tidak tahu dia tentang itu, tapi dia memang merepost mengulangi pernyataan-pernyataan orang lain yang pernah mengatakan tentang produk-produknya oleh Rejak Ledis seperti itu. Ya. Ketika Nikita Mirzani juga tidak pernah mengatakan untuk produk ini sebelum akhirnya Nikita Mirzani di tanggal berapa saya lupa, akhirnya dia baru membahas tentang ini kayak gitu. Untuk yang awal ketika Rejak Ledis menghubungi saya itu ketika memang pembahasannya Nikita Mirzani review skincare-nya itu dengan produk yang pernah dibahas oleh orang lain terlebih dahulu. Jadi yang Anda tahu bukan direview langsung oleh kita tapi orang lain, di repost. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, dari saya cukup sekian aja sedikit.
saksi saya ingin melanjutkan ya. Tadi yang pertama ditanyakan sama jaksa itu kan saksi pernah diperiksa selama 2 kali ya? Atau 1 kali tadi? Berapa kali? 1 kali. 1 kali. Yang ingin saya tanyakan, apakah saksi itu sudah mentandatangani ya semuanya daripada pertanyaan yang ditanyakan oleh waktu itu di BAP, pernah nggak saudara saksi ditanya terkait pasal berapa yang ditanyakan itu? Waktu itu saya dipanggil, itu langsung prosesnya itu langsung penyidikan tanpa ada proses klarifikasi dulu, tidak ada penyelidikan, langsung penyidikan. Yang saya baca di situ pasal 368, seingat saya tentang 368 saya nggak tahu, dan TPPU bla bla bla. 368 ya. Saya tanyakan apakah saudara saksi pernah ditanyakan terkait pasal 369 ayat 1? Tidak. Oke. Selanjutnya yang saya tanyakan, tadi kan saksi menanyakan terkait endorse ya. Endorse itu kan menurut saksi tadi pekerjaan daripada terdakwa ini. Sebenarnya pekerjaan terdakwa ini selain endorse yang menghasilkan uang itu apa sehingga masyarakat itu percaya? Mohon dijelaskan. Sepengetahuan saya, maaf kalau seandainya salah, Nikita Mirzani ini selain brand ambassador, dia juga artis, dia sering diundang di TV secara on air, dia juga off air juga, kayak gitu. Terus juga dia juga sering datang ke live konser juga, dianya di acara-acara nyanyi, dianya diundang secara offline untuk visit store seperti itu. Terus jadi menjadi sebuah icon dari brand, jadi icon dengan brand ambassador berbeda. Terus juga untuk menjadi kayak visit beberapa tempat ataupun mempromosikan produk-produk, misalnya paid promote seperti itu. Jadi dari hasil pekerjaan itu pendapatan daripada terdakwa ini banyak ya? Setahu saya memang banyak. Termasuk daripada tadi menjadi ambasador daripada sanksi sendiri itu ya, sebesar tadi 4M selama setahun. Di luar dari itu juga banyak, misalnya Nikita Mirzani datang ke visit store saya, misalnya grand opening, dia dibayar lagi misalnya sampai 100 juta kayak gitu. Itu di luar dari yang 4M itu untuk dia jadi brand ambassador. Misalnya dia lagi, misalnya dok saya mau ngelakuin campaign ini, mau nggak ikut campaign ini, bayar lagi